tangkap maksudnya Bang Novel. Tapi apakah semudah itu Mas Akmal kemudian kita bisa memindahkan ketuan rumahan kita Piala Dunia U20 dengan timnas kita sudah berlatih sebegitu semangatnya hingga detik saat ini? Maaf ya. Bukan untuk memindahkan tuan rumah, kita tetap terima, cuman harus untuk Israel dikecualikan. Oke. Ataukah justru mungkin bisa seperti itu? Ya sepak bola punya aturan tersendiri yang namanya law of the game. Sepak bola juga punya kedaulatan tersendiri. Yang mereka punya aturan-aturan sendiri dalam konteks Lex Sportiva. Ini yang harus kita pahami bersama-sama sehingga kemudian sepak bola itu sangat alergi dimasukkan unsur-unsur politik. Kenapa? Karena sepak bola jargonnya football for unity. Football untuk persatuan. Dan lewat Piala Dunia persatuan ini akan coba dibangun lewat sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua kalau bicara Israel, tadi sudah digambarkan banyak itu. Kalau kemudian Pak Novel Bakmukmin bilang kita belum, baru kemarin kok Februari gitu. Atlet Mikhail Yakovlev di situ loh Velodrome Jakarta. Kemudian bulan Januari atlet menembak dari Israel. Kemudian akhir tahun 2022 ada atlet dari panjat tebing, panjat dinding. Kemudian di Inter Union Parliamentary 20 sampai 24 Maret 2022. Nah, kalau mau bicara soal politik yang tepat adalah di Inter Parliament Union kemarin. Di sana di IPU itu yang paling pas, bukan di sepak bola. Nah, kalau bicara Israel di sepak bola, ini saya kasih tahu juga biar pemahamannya ada. Pelatih Palestina itu orang Israel. Namanya Azmi Nasser. Orang Israel. Kemudian sekarang pemain Israel itu ada orang Islam. Bahkan striker utama yang namanya Ahmad Salman itu orang Islam. Setiap kali cetak gol dia selalu sujud syukur. Kemudian ada Saadia, bahkan kaptennya Nabris Sabki itu juga orang Islam. Gitu. Artinya ada saudara-saudara Islam juga kita di sana gitu. Kalau mau bicara konteks Islaman agama, ya, konteks agama. Kalau kemudian dibilang ini kita dianggap kemudian kita mendukung Israel, jelas tidak. Presiden Jokowi tadi sudah menyatakan kita tegas bahwa kita mendukung kemerdekaan Israel. Seperti apa yang dikatakan oleh kemerdekaan Palestina. Seperti apa yang dikatakan oleh Zuhair Al-Sun. Bahwa dia katakan, nahnu nu'minu la yughayyir. Bahwa kami percaya dan tidak akan berubah, Indonesia akan mendukung kemerdekaan Israel. Itu fakta. Artinya apa? Kita ini kadang-kadang berorasi dan memanas-manasi, mengompor-ngompor, tapi tidak pernah ada tindakan sama sekali. Saya tuh yakin Islam mengajarkan seperti ini. Ketika orang tuanya tidak bisa diajak mendapatkan hidayah, Nabi ajarkan tidak apa-apa, kita tunggu anaknya. Ketika anaknya kemudian tidak bisa dapat hidayah, tidak apa-apa, masih ada cucunya. Nah sekarang kan Israel yang dulu misalnya tidak bisa kita ajak bersahabat. Tapi Israel yang sekarang hadir adalah mereka anak muda yang ada potensi untuk berubah. Dan ada potensi untuk diajak bersama-sama menegakkan perdamaian di atas dunia. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua dalam konteks Islam misalnya. Kita tuh jangan kemudian kita benci dari sebuah kaum kemudian membuat kita tidak adil. Kemudian kita la yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu wa aqrabul taqwa. Janganlah kebencian atas suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Saya ingin coba sekarang jangan sampai kemudian kita bentur-benturkan dengan agama. Ayat ini Al-Maidah ayat 8 asbabun nuzulnya dalam kitab Ibnu Katsir dan tafsir Al-Maraghi itu dijelaskan bahwa ketika itu Fathul Makkah, Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah. Ketika mau masuk ke dalam Ka'bah yang pegang kunci Ka'bah adalah Yahudi namanya adalah Utsman bin Tolha bin Abi Tolha. Kemudian sahabat Ibnu Abbas bilang, ya Rasulullah ambil kuncinya, serahkan ke Ali bin Abi Thalib. Karena kita yang paling berhak untuk memegang kunci itu. Kemudian Nabi masuk minta kepada Utsman bin Abi Tolha masuk ke dalam Ka'bah membersihkan gambar peninggalan Nabi Ibrahim. Baru satu putaran Jibril turunlah ayat ini. Yang artinya kalau dalam konteks misalnya Piala Dunia kali ini, Israel itu punya hak untuk ikut Piala Dunia karena berdasarkan kualifikasi. Bukan berdasarkan keinginan politik, bukan berdasarkan keputusan politik, bukan juga berdasarkan hadiah politik. Tapi dia lolos kualifikasi karena memang berhak untuk melakukannya dalam konteks football family. Nah ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Bukan kemudian tadi kata Pak Novel Bakmukmin bahwa kita itu mendatangkan. Kita tidak mendatangkan.
Gitu kan. Kita tidak mendatangkan Israel ke sini, tapi Israel punya hak sebagai anggota FIFA untuk ikut Piala Dunia. Dengan ini saya malah yakinnya karena sepak bola selama ini jadi alat diplomasi paling ampuh untuk perdamaian dunia. Seperti tadi yang dikatakan, perang Malvinas, Inggris melawan Argentina diselesaikan lewat sepak bola. Korea Utara, Korea Selatan bersih tegang sampai 20-an tahun diselesaikan lewat sepak bola. Iran, Irak bertempur diselesaikan lewat sepak bola. Iran, Amerika Serikat bertempur diselesaikan lewat sepak bola. Dan semoga Israel, Palestina kemudian bisa diperjuangkan lewat sepak bola Indonesia lewat Piala Dunia U20 ini. Lewat cara-cara diplomasi gitu kan. Tapi kalau sekarang saja belum bertanding dan beberapa pihak yang menolak menganggap kalau kita menerima Israel sama saja melegitimasi penjajahan. Ditanggapi sesaat lagi. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.